Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih membahas tentang hidup berkeluarga. Dan sampai saat ini kita berbicara tentang tugas-tugas para keluarga. Dalam rangka tugas-tugas itu kita sudah sampai pada topik yang keempat, yaitu para keluarga turut serta dalam kehidupan dan karya-karya perutusan gereja. Kali lalu saya sudah katakan bahwa dalam hubungan dengan tugas yang keempat ini ada dua hal yang kita mesti bahas, yaitu para keluarga turut serta dalam kehidupan gereja. Ini kita sudah bahas kali lalu. Dan yang kedua ialah para keluarga turut serta dalam karya-karya perutusan gereja. Saudara, sekarang kita bahas tentang keterlibatannya dalam karya-karya perutusan gereja. Saudara, keterlibatan para keluarga ini dalam hubungan dengan karya-karya perutusan gereja itu masuk dalam 5 pilar. Pilar pertama ialah liturgi. Pilar kedua ialah katekese. Pilar ketiga ialah koinonia, kaitan dengan persekutuan. Pilar keempat ialah diakonia, dalam hubungan dengan pelayanan. Dan yang kelima ialah martiria, itu hubungan dengan pengorbanan ataukah kemartiran. Saya tidak akan membahas semua pilar itu sekaligus. Oleh karena itu, saya bahas satu persatu. Kita masuk pada pilar yang pertama adalah liturgi. Saudara, kalau kita berbicara tentang liturgi, berarti kita berbicara tentang satu sikap hidup, unsur batinnya. Bagaimana kita membangun kedekatan dengan Tuhan Allah, Sang Pencipta itu, yang memberi kita kekuatan besar untuk kehidupan kita sebagai ciptaannya. Kalau untuk orang Kristen, jangan lupa ada 3 pribadi. Satu Allah 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus penyelamat kita, dan Roh Kudus pemberi kehidupan. Liturgi ini punya kaitan dengan sakramen-sakramen. Ingat baik-baik, liturgi punya kaitan dengan sakramen-sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen itu tanda yang mengungkapkan kehadiran Allah dan karya-karya keselamatan Tuhan Allah untuk orang-orang yang merayakan sakramen pada saat itu. Jadi kita percaya, bila Anda merayakan satu sakramen, Anda percaya Tuhan hadir pada saat itu untuk menyelamatkan Anda bersama dengan orang lain yang ada pada saat itu. Itulah iman kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Gereja memiliki 7 sakramen. Dari mana 7 ini? Saudara sekalian, gereja bukan sekedar mengangkat ikut seleranya, tetapi semuanya bersumber pada kitab suci. Dan bila gereja menghayati 7 sakramen itu, karena berpatokan pada sikap, semangat, dan pengajaran yang dibuat oleh Yesus yang tertulis di dalam kitab suci. Ingat baik-baik, 7 sakramen itu muncul karena gereja mengambil dari cara hidup Yesus, sikap hidup Yesus, semangat Yesus, tetapi juga pengajarannya kepada umat manusia yang tercatat di dalam kitab suci. Yang pertama ialah sakramen pembaptisan. Dari mana muncul sakramen ini? Ingatlah ajakan Yesus kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah apa yang telah kukatakan kepada kamu, tetapi juga baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya senantiasa dalam pembaptisan selalu berpatokan pada 3 pribadi itu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, sakramen Ekaristi. Dari mana diambil?
Ingatlah perjamuan akhir yang dibuat oleh Yesus bersama dengan para muridnya menjelang kematiannya. Yesus mengumpulkan para muridnya, kemudian dia ambil roti. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia ambil anggur. Ambillah dan minumlah, inilah darahku. Perjamuan terakhir ini akan memiliki kelanjutannya pada esok hari. Esoknya dia sengsara, wafat, dan mati di kayu salib. Tapi hari ketiga dia bangkit kembali. Ini semua diungkapkan di dalam Ekaristi Kudus. Peristiwa ini, perjamuan terakhir itu, kemudian kematiannya dan kebangkitannya dirayakan di dalam sakramen Ekaristi Kudus. Yang ketiga adalah sakramen pertobatan, ataukah juga sakramen pengakuan dosa, ataukah juga sakramen rekonsiliasi. Disebut pengakuan dosa karena orang datang mengaku dosa, kesalahannya yang disebut melanggar kehendak Tuhan Allah pada saat pengakuan dosa terjadi. Disebut sakramen pertobatan oleh karena yang penting adalah orang mesti bertobat. Orang bukan sekedar hanya menyebut dosa-dosanya, tapi juga sikap tobat itu penting, karena pertobatanlah membuat kita juga dekat dengan Tuhan. Tetapi juga disebut sakramen rekonsiliasi, karena melalui sakramen ini terciptalah perdamaian kembali antara Tuhan Allah dengan pribadi yang bersangkutan. Saudara, dari mana munculnya sakramen ini? Ingatlah sikap Yesus yang senantiasa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, tapi juga yang mau bertobat. Yesus dalam kehidupannya senantiasa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang datang sama dia. Ingatlah perempuan yang berzina, dan kemudian kaum Farisi mau menghajar dia, melempar dia dengan batu-batu. Yesus katakan apa? Kalau kalian tidak berdosa, lemparkanlah batu kepada dia satu demi satu. Dan ternyata semua pulang, mulai dari yang tertua. Mereka tidak berani untuk berajang dia oleh karena apa? Mereka juga tahu aku juga orang berdosa. Sikap ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa juga berikan pengampunan kepada orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah. Yang keempat, sakramen Krisma ataukah sakramen penguatan. Gereja menyadari bahwa Roh Kudus luar biasa berkarya di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah dunianya ini. Karya Roh sejak dunia diciptakan, juga lewat pribadi Yesus, Roh Kudus berkarya untuk manusia, menghantar manusia kembali kepada kebenaran. Roh itu juga diangkat di dalam sakramen Krisma atau juga sakramen penguatan itu. Yang kelima, sakramen orang sakit. Kenapa muncul sakramen ini? Ingatlah pribadi Yesus. Kalau dia kemana-mana dan dia bertemu ada orang yang sakit, dia jamah dan disembuhkan orang-orang itu. Yang sakit dia sembuhkan. Oleh peristiwa penyembuhan itu diangkat oleh gereja di dalam sakramen orang sakit. Dan sakramen ini diberikan bagi orang-orang yang sakit berat. Artinya bahwa bukan soalnya sakit flu, sakit perut, sakit mata, bukan. Tetapi orang-orang yang kita lihat sudah tidak bisa lagi akan hidup, atau kita lihat bahwa karena sakitnya tidak akan bertahan lama lagi, kita panggil imam untuk berikan kepada dia sakramen orang sakit itu. Kita percaya lewat sakramen ini, bila Tuhan berkenan, orang juga bisa hidup. Tetapi kalau memang ternyata Tuhan mengatakan, datang sudahlah engkau kepadaku, maka sakramen ini kita percaya Tuhan hadir saat itu juga untuk mengampuni dosa orang yang bersangkutan. Yang keenam, sakramen perkawinan. Padahal juga Tuhan berbicara tentang perkawinan antar manusia. Kalau apa yang sudah Tuhan satukan tidak boleh diceraikan oleh manusia, siapapun juga dia.
Tidak boleh Anda menceraikan perkawinan itu yang sudah Tuhan satukan satu sama lain. Dan peristiwa ini juga kemudian diangkat dalam satu sakramen tersendiri. Maka Anda percaya, bila orang merayakan sakramen perkawinan, percayalah, di saat yang sama Tuhan hadir meneguhkan perkawinan itu. Dan karena itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya pun juga dia tidak boleh, karena Tuhan sudah terlibat dalam perkawinan ini. Yang ketujuh adalah sakramen imamat. Saudara sekalian, Yesus tidak mau kerja seorang diri, maka dia pilih para rasul untuk bisa kerjasama dengan Tuhan Yesus dalam menggembalakan kawanan Tuhan. Dan iklim ini, situasi juga diangkat dalam sakramen imamat, sehingga orang-orang yang ditabiskan adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk bekerja sama dengan Tuhan Yesus menggembalakan kawanan Tuhan Allah. Para pastor menggembalakan umat, dan umat itu adalah umat Tuhan sendiri yang Tuhan percayakan kepada para pastor, uskup, itu menggembalakan kawanan Tuhan Yesus itu. Karena itu kita tidak boleh menyakiti umat, karena umat adalah umat Tuhan. Menyakiti umat Tuhan berarti kita menyakiti Tuhan Allah sendiri. Tuhan sendiri yang telah percayakan penggembalaan itu kepada kita untuk menunjukkan karya-karyanya di keselamatan manusia. Saudara, apa yang saya katakan ini barulah gambaran awal dalam liturgi tentang latar belakang mengapa kita memiliki 7 sakramen itu. Saya ulangi, 7 sakramen karena kita berpatokan kepada cara hidup Yesus, kepada sikap Yesus, kepada semangat Yesus, dan kepada karya-karyanya, bahkan juga kepada pengajarannya yang tercatat tersendiri di dalam kitab suci. Kita akan melanjutkan materi ini pada saat kita bahas lagi tentang liturgi untuk pertemuan yang berikutnya. Sampai jumpa.